sekarang kita lagi di daerah Desa Tumpang, udah lewat sih. Ini kita lagi on the way menuju ke pos Bromo ya, Bromo Tengger Semeru. Nah kita ketemu sama temennya Wara tadi di Malang. Nama temennya Aska, itu mobilnya yang di depan. Jadi si Wara lagi nemenin temennya. Kita naik ke atas bareng sama dia, dianterin. Terus tadi juga kita disambut ya, bukan disambut sih ya, pokoknya kita disuruh main ke tempatnya, dijamu dengan hangat. Kita dikasih kopi tadi, ngobrol-ngobrol, kenal sama teman baru, sama teman-temannya Aska. Thank you banget buat teman-temannya Aska, dan thank you juga buat Aska nih udah mau nganterin kita sejauh ini dari Malang. Udah berapa kilo dit ya? Udah lumayan kali, udah 15 kilo lebih kayaknya deh. Udah dianterin ke sini nih, ke sampai posnya. Dia bilang sih mau anterin sampai posnya. Habis itu dia nggak ikut ke atas lagi karena dia ada acara besok pagi. Jadi ya thank you banget lah pokoknya buat Aska, si temennya Aska Wara, namanya sama-sama Aska lagi. Thank you banget buat si Aska. Jadi semoga kita bisa naik ke Bromo dengan selamat. Tapi pasti bakal dingin banget sih dit. Gua udah bawa siapin satu jaket lagi sih, udah persiapan. Karena waktu itu gua 2 tahun yang lalu sini dingin banget. Ini aja kita nggak pakai AC. Gila, dan kaca ditutup karena emang dingin banget. Guys, kita akhirnya gimana naik cuy? Alhamdulillah kita setelah bernegosiasi yang tadinya tuh sempat gak boleh. Cuman kita akhirnya bisa lah, kita mau ketemu orang dulu namanya Pak No. Jadi kita ke rumahnya dia dulu. Jadi kita menuju rumahnya dia dulu untuk bawa mobil ini naik lah ya ke atas. Jadi mungkin kita akan bernegosiasi dulu sama Pak No, kita ngobrol-ngobrol. Terus ya kita lihat, semoga kita bisa beneran ke lautan pasirnya. Ya nggak? Amin. Jadi tanya tadi kan udah kita melewati pos yang pertama tuh, pos yang rest area, ya kan? Yang rest area, terus kita tanya ke sana untuk naik itu gimana. Tadi emang agak ribet juga sih, muter-muter orangnya. Jadi kayak pertama bilang nggak bisa karena harus ada izin, tapi akhirnya sih dibolehin naik juga untuk naik ke pos yang tiket, ya kan. Nah setelah naik yang pos tiket, akhirnya kita sama seperti yang di pertama itu juga dibilang nggak boleh, pertama harus ada izin. Terus yang kedua tuh kalau misalkan kita anggota komunitas itu baru boleh naik dengan, tapi kan biasanya komunitas itu juga dia ngurus izin dulu buat naik ke Bromo gitu kan. Tapi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Sugeng ya yang di tiket itu, akhirnya solusinya kita ditemuin sama Ketua Paguyuban FJ ya. FJ-nya di sini di Kabupaten Malang, di Bromo lah pokoknya. Yaitu nih depan kita nih ada mobil FJ40, tapi bukan hardtop ya, ini softtop nih. Nih keren nih FJ-nya. Oh ya, bukan FJ40 hardtop softtop bukan. Jadi sebenarnya spelling yang bener tuh kalau mobil FJ40 itu Toyota FJ40, Toyota Land Cruiser FJ40 yang paling bener. Tapi karena ya namanya Indonesia kan ya kijang kotak, kijang doyok, yang namanya Toyota FJ40 jadi hardtop ya kan, namanya Indonesia gitu. Nah ini Pak No ini ntar kita, jadi sebenarnya kita nggak boleh sampai, dia bilang tuh nggak boleh sampai penanjakan satu itu karena si Pak No ini bilang itu rame banget, takutnya susah ya, dan mobil kita kegedean. gede, Tapi ini Pak No ini, kita beruntung sih ketemu Pak No ini karena baik sih orangnya, mau nganterin kita sampai Gurun Pasir dia. Lautan pasir. Lautan pasir. Sekarang nyetir Wara ya kan, Ajisnya nih tepar. Iya. Nggak tahu deh. Tiba-tiba enak badan. Iya, nggak bisa kena dingin deh orangnya. Karena kena kopi juga kan. Iya, ya. kopi. Dia nggak bisa kena kopi. Padahal kena dong, nggak diminum. Nggak diminum. Oke, jadi tadi gue sempet muntah sedikit. Banyak sih sebenarnya. Banyak sih ya, gara-gara tadi gue minum kopi, jadi mendingan gue muntahin aja. Di sini masih bareng sama Wara, Adit, dan ini adalah Pak No. Bisa kita lihat Pak No, sini dong Pak. Biar kelihatan tuh terang. Wih, ini dia nih penyelamat kita. Tos dulu dong. Oke. Mantap. Ini mobilnya kita lagi pakai lampu biar terang kelihatan. Kita berada di mana nih Pak ya? Belum, ya udah lautan pasir lah ya. Belum nyampe ya? Savana ya? Kita bareng, itu ada Pak No, penyelamat kita hari ini. Terima kasih Pak No. Gimana Dit? Dingin ya? Gila ya? Mana War?
kelihatan apa-apa ya, terang banget. Ini dia mobilnya Pak No, FJ40 yang soft top. Oke, kita lagi istirahat sini dulu, tungguin terang. Jadi ini gila, gua gak nyangka banget. Ini pemandangan jam 5.17 waktu setempat ya, tepatnya di Bromo. Tadi kan kita waktu Indonesia Barat men, masih lu nyebrang Bali baru tengah. Jadi ini sunrise di Bromo, tepatnya di padang savana ini. Nih lihat, bisa lihat kalau savana itu kan rumput. Tuh padang rumput yang besar banget. Nih si Ajis. Nih si Ajis. Lagi syuting dulu. Iya. Nih Wara lagi tim heboh aja lah. gremet. Gremet cuy. Nih kita kedinginan banget sih. Kaget, biasanya BSD panas bener. Ini dingin bener. Itu Pak Nonya masih tidur. Dia emang yang nonton kita kesini, katanya sih emang pemandangan lebih bagus kalau di sini dibanding yang di lautan pasir katanya sih, gitu. Ya, tapi pemandangannya parah sih. Nggak setahun sekali, nggak 2 tahun sekali belum tentu bisa kesini kan. Gila, seger banget cuy, dingin banget tapi mendung lah, gelap banget langitnya. Terangnya di sana doang. Lagi bawa bangku, bawa slider, lagi shoot. Si Adit, lu mau ngapain? Oh gila, lu mau naik, Mas? Ini kalau di sini nih gue pegang, orang gemeteran banget nih anjir. Anjir, dia gemeteran banget parah. Wah gila, seru. Kita sini sampai terang dulu deh, baru ntar kita ke lautan pasir. Woi lu ngapain? Jadi kita udah selesai dari apa, padang savana ya. Jadi ini kita lagi mau menuju ke lautan pasir. Waduh, nanjak. Ini kita juga belum pakai yang 4 wheel sih, dari tadi masih pakai 2 wheel. Emang nggak apa-apa sih jalanan sini mah 2 wheel sebenarnya nggak apa-apa. Nggak harus 4 wheel kok. Panther juga bisa kan ya, banyak. Jadi kita lagi katanya tuh di mana sih, di balik bukit ini ya? Pada apa, lautan pasirnya. Kita akan sarapan dulu di sana ntar. Di lautan pasir kita akan sarapan dulu. Terus waduh, apa-apa sih, cuman biar keren ya. Oh iya juga ya. Keren ya pemandangannya Bromo. Bromo, I love you. Tadi sih gue Snapchat 12 derajat Celcius sih. Jadi gimana? Mobil biasa mah bisa ya kesini ya. Nggak harus pakai mobil begini sih sebenarnya. Cuma kebetulan nih mobil emang begini juga. Udah sama si Adit nih udah disulap jadi mobil off-road. Nggak disulap, standarnya juga 4. Iya, enggak, maksud gua sekarang udah pakai apa namanya, winch-nya merek apa sih, Dit? Smithy-Built. Apa? Smithy-Built XRC 9500. Ya itulah tipenya. Gua nggak paham kalau soal Jeep. Maksudnya per gitu-gituan lah, nggak hatam gue, nggak hafal banget. Yang penting kita menikmati jalan Bromo ini. Gila, ini Pak No, ini mobilnya Pak No nih. Gila nih orang baik banget. Dia akhirnya ngebolehin kita masuk ke Bromo ya. Dia pakai FJ soft top. Udah dibahas tuh ya sama Adit ya, pas tadi pagi pas gue muntah-muntah. Jadi ntar kita mau sarapan. Ini gue udah yang kedua kali ke Bromo. 3 sih dulu pernah kecil banget pas masih kecil. Nah, kenapa nih? Kita koordinasi dulu dengan Pak No. Ya Pak, Foto di mana? mau foto Mau di sini? Boleh? Situ kali ya? Yang A
Kalau masuk sana agak sana dikit. Kenapa? Kalau masuk kalau mau masuk ke sana agak lewat ikuti saya. Oh ya udah. Itu yang pasir berbisik tuh mana ya? Itu. Oh itu ya. Ya udah ke situ aja. Udah berbisik kamu? Musik apa lagi? Ada. Jadi lo kalau di situ karena kena angin pasirnya gitu. Wih dingin banget cuy yang ini. Gitu ya? Gue tuh sebenarnya nggak tahu loh gunung Bromo tuh kayaknya gunung banyak gunung nggak ngerti sih gue gunung utamanya gunung Bromo tuh kayaknya itu deh yang kawahnya itu. Oh di atas sana. Dia nggak tinggi juga kok ada tangganya gitu. Ini dia akhirnya kita mendapatkan ini nih. Tepat. Kayaknya Ngomong enggak. nih mobil lari anjing ya? Iya. Iya. Aduh. Coba kasih tahu kalau lari anjing tuh gimana nih? Ini lagi gue record nih. Ya gitu. Apa? Ban depan sama belakangnya nggak center. Lari Tadi anjing. gua agak curiga emang pas banget. Iya kan? Lari anjing guys mobilnya. Aduh. Parulin nggak? Gak usah. Kamu nyangkut ini tadi. Oh ini ada patahannya tebel juga. Jadi kata Adit dari tadi nggak perlu di four wheelin jadi sudah bisa aja sih tuh. Tapi patahannya dalam juga ya. Jadi kita sebenarnya ngide aja nih, duduk-duduk di sini. Sekarang jam berapa sih? Gua nggak bawa jam. 9 kurang 15. Jam 9 kurang 15. Bener-bener kita sepi banget loh, ini nggak ada siapa-siapa. Jeep-jeep yang ada di Bromo udah nggak ada yang lewat. Udah kita, yoi, kita bawa kursi sama meja sih. Tuh lihat tuh. Ada dinosaurus. Woi gila. Gua kasih efek gitu kali ya. Nya T-Rex lewat. Enggak sih. Oh Mega Pro terbang. Nggak bisa, gue bikin nih gimana caranya. Mana nih habis ini kita istirahat dulu, beres-beres mobil, lanjut ke Bali ya. Tidur dulu kali ya. Enggak. Lu aja sakit. Harus tidur-tiduran. Wah gokil lu. Yaudah berarti kita setelah dari sini kita akan lanjut ke Bali. Kita turun lewat Probolinggo ya. Tadi kita naik lewat Malang, terus kita turun lewat Probolinggo. Tadi kita udah berpisah tuh sama pemandu jeep kita, Pak No ya. Kita udah berpisah. Dia ke Malang, kita mau turun ke Bromo. Kita mau turun ke Probolinggo. Probolinggo ntar kita ke kanan lurus lewatin Paiton, Situbondo ya. Besuki, Situbondo dari lain-lain. Dan kita nyebrang ke Ketapang ya, pelabuhan Ketapang. Kita nyebrang. Ntar kita lihat gimana kita di Bali keseruannya. Oke, ntar lanjut lagi part Bali. Pokoknya ini kita langsung. Thank you Bromo. Gak ada yang tidur. Gila lu
enak aja lu. Terjauh bos. Iya sih juga. Ya udah, pokoknya paling gua gantian sama dia, sama Ara. Ntar gue nyetir. Thank you Bromo. I love you Bromo. I love you too, Jis. Oh iya. Gila, gua mau keren-keren ke Sandung lagi. Dibuang tayang. Tapi itunya deket banget ya awannya. Ada suara motor tapi udah. Yuk, abis ini cabut yuk. Ke Sandung. Lu bisa gue beliin power balance dah. Bye bye Bromo. Thank you Bromo. Thank you keindahan Bromo. Bye bye. Sampah rumah tangga, ya kan? Iuran IPL tuh bayar sampah. Ah, kita cantolin aja sini. Ntar dia ngambil kok. Goblok banget nih orang anjing. Aduh, catet. Ayo Parah lu. Dadah Bromo. Yang kencing weh. Bye bye. Bye bye Bromo. Tapi kita naik mobil ini nggak pernah pakai 4 wheel ya. Orang jalanan Bromo aman. Jadi Buat anda yang ingin ke Bromo terus mungkin naik Pajero kayak Innova kayak ya pokoknya mobil-mobil yang lumayan tinggi lah istilahnya. intinya mah nggak nyangkut doang kan. Ini mah nggak apa-apa. Naik Avanza juga bisa, Xenia Iya. Avanza nggak masalah. Yang penting mobil jangan sedan dah itu aja. Ya benar. Soalnya takutnya pas jeblos itu ya. Kalau mobil Helafas nggak apa-apa. Ya kali. Ngawak lu. Dah, yuk jalan. Kita lanjut lagi. Yuk. Orang nyetir. Please, Bye-bye. kasih Omi dong. Nyemplung kubangan. Bismillah, nggak nyemplung. Ya ternyata cetek kok. Tadi nyobain masuk kubangan, padahal mah nggak usah nggak apa-apa ya. Man atut aja atut. Bukan kubangan pak itu. Iya kamu. Becek. Becek. Orang mau nyetir sampai mana, War? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Gua dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Ya. Di dalam kapal. Ya, lu nyetir kapal kan? Diem aja mobilnya. Oh tapi lu di situ lu aja di dalam mobil sih. Gue sih ogah. Gue juga ogah di dalam mobil gila. Gue pasti keluar lah. Najis anjing. Di dalam mobil bahaya tau. Bukan masalah itu Jis. Enak anjing. Iya juga. Maksudnya mendingan kita di luar. Kita lihat laut. Tapi kita berapa pasti malam ya? Ih, malam malah lebih gede kan mobilnya. Iya. Ya udah kita ntar Triton. akan pulang menuju Probolinggo lewat Probolinggo. Terus ntar Ntar bersin. Iya sih. gila ini awan di sebelah kita loh ya. Ke depan Jis. Iya makanya kayak Videoin kebakaran lah. Hah? Videoin lah. Ini lagi record, pinter. Dia teriak-teriak videoin. Gila, ini awannya bener-bener Siapa nih bakar-bakar sampah nih? malah banget. Ini tadi tempat kita ini nggak sih? Lu ngapain sih ke kiri-kiri? Nggak apa-apa iseng aja. Nggak enak cuy ya. Di situ ada paguyuban FJ. Woi, paguyuban. Tadi kita tuh nggak boleh karena ada paguyuban. Akhirnya kita ketemu sama ketua paguyuban. Akhirnya sama ketua paguyuban boleh. Kenapa sih? Bisa kok. Bisa lewat kiri situ. Doang mah. Bisa. Jadi di sini ada pohon salah satunya. Ini penanda jalan keluar ke Probolinggo. Jadi ini kita udah menuju jalan keluar Probolinggo. Oh tadi sebenarnya bisa lewat situ pak. Oh iya bener, waktu itu gua yang 2 tahun lalu gua kesini naik FJ sewa itu masuknya sini nih. Dia lewat. Oke. Nah, ya udah, ini jadi kita lagi perjalanan keluar. Dan nanti akan ngelewatin perumahan masa kecil gue. Masa kecil, iya. Gue dulu tinggal di Python, di apa perumahan PLTU Python itu. Dulu tinggal di situ sampai kelas 5. Ada 3 horsepower tuh. Ada 3 HP. Ya enggak? Tapi Nissan bikin ini lagi ya. Iya. Ada namanya Camel Power. Tenaga onta. Jadi kalau misalkan kan onta tuh lebih pelan daripada kuda nggak sih?
Tapi mungkin torsinya lebih gede. Oh gitu kali ya? Iya. Nah, gua nggak ngerti lah ya. Dia kuat bawa air. Oke, jadi ini kita lagi perjalanan ke Bali. Kita lagi lewatin PLTU Python. Nih, bisa lihat ada cerobong-cerobong ini kalau malam keren banget. Jadi dulu nih gue masa kecil gue tuh gue tinggal sini, sempat di perumahannya sih udah lewat. Dulu masih bisa boleh masuk situ karena misalkan kayak weekend gitu nemenin bokap, misalkan dia ngambil ada file yang ketinggalan tuh masih bisa masuk ke dalam. Di belakang itu ada pantai gitu, War. Ya pantai sih, ya laut. Jadi gue bisa jalan lihat-lihat laut yang di sananya. Masih kecil sih tapi itu SD kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 lah. Habis itu kelas 5 pindah ke BSD. Nah, ini jalannya mulai belok-belok nih. Gue suka sih laut sini. Mulai berkelok-kelok. Tapi lu tau nggak yang waktu itu ada kecelakaan bus itu loh, yang kebakar. Jadi bus sama kontainer tabrakan di pinggir jalan, terus kebakar abis. Isinya penumpangnya itu yang bus itu bis pariwisata. Itu dari sekolah SMA Klaten atau apa gitu di Jawa Tengah. Iya pernah tahu kan? Itu pokoknya di daerah sini deh ini. Bangkainya tuh masih waktu itu beberapa bulan gitu masih ada. Sampai pemadam kebakaran, mobil-mobil pemadam yang ada di PLTU ini turun tangan untuk memadamin si bus ini soalnya gede banget apinya. Paling dekat juga. Iya paling dekat sih karena emang kan biasanya di PLTU emang ready ada truk pemadam kebakaran gitu kan. Ada itu serem banget sih itu, bener-bener gue tinggal masih kecil kan di komplek gue di perumahan itu bener-bener 54 itu orang kenapa belok-belok kanan kiri ya bawa rumput. Oh ini kita udah nyampe situ Bondo. Jadi iya jadi bener-bener 54 ambulans lewat. Oh iya. Karena 54 orang meninggal di dalam ya, guru-gurunya dan murid-muridnya itu. Nggak ada yang selamat tuh. Nggak ada yang selamat. Jadi nggak, makanya zaman sekarang bus tuh ada untuk mecahin kaca ya kan di dalam palu gitu. Zaman dulu kan nggak ada. Yaudah mereka kekunci karena udah ketabrak, kebakar, nggak bisa keluar dari bus. Jadi kepanggang di dalam. Nah rombongannya itu nggak ada yang tahu. Rombongan itu udah begitu udah nyampe aja di Klaten di Jawa Tengah. Dipikir ya kayak ketinggalan, mungkin nggak tahu deh nggak kontek-kontekan atau gimana. Tahu-taunya ya udah meninggal. Itu horor banget anjir, itu gue takut banget zaman dulu. Tahun berapa tuh? Gue SD kelas 4 kali ya. Tahun berapa tuh ya? Ya gitulah. Udah tua udah lama banget anjir. Udah gitu kan bangkainya minggir tuh ya. Ya biasa lah orang-orang sini. Dipotongin. Iya anjir gua. Dikiloin. Bisinya dipotong-potongin, masih kayak misalkan body ya, body kiri gitu dipotong, diambil. Padahal maksudnya udah tau lah horor banget gitu kan. Oh, gua nggak ngerti lagi gitu kayak gitu. Kelakuan mobilnya ketanem di sini, nggak bisa keluar. Gimana caranya? Hah? Nggak paham. Gimana? Tuh, pantai ini di pinggir juga. Gimana coba nih? Tanam segini juga. Lagi digas terus tadi. Apa yang harus kita lakukan?